Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari salah satu asatizah pesantren modern Al-Manar yang bernama Ustazah Nurul Fauqa Nurin yang sekarang sedang menjabat sebagai bagian konseling santri pesantren modern Al-Manar. Ustazah, maaf telah mengganggu waktu Ustazah. Bolehkah Ustazah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami? Boleh dong. Ustazah, apa fungsi dan manfaat bimbingan konseling bagi santri? Manfaat bimbingan konseling bagi santri ini banyak banget. Mulai dari, jadi bimbingan konseling ini pisah sebenarnya. Ada bimbingan dan konseling. Bimbingan ini diperuntukkan untuk semua santri. Nggak milih semua, mau kelas 1, mau putra, putri semua. Kalau di konseling ini terkhusus untuk anak-anak yang emang punya masalah dari pribadinya, belajarnya, sosialnya maupun karir ke depannya. Jadi bimbingan konseling itu kalau disatukan adalah membimbing hal-hal yang 4 macam tadi, pribadi, sosial, belajar dan karirnya gitu. Dan masih banyak hal lain sebenarnya di konseling ini. Ustazah, bagaimana cara kerja bagian bimbingan konseling dalam membimbing para santri? Cara kerjanya ada beberapa cara kerja. Yang pertama itu kita ada namanya program untuk memanggil santri bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu akan kita panggil di setiap harinya dengan orang yang berbeda. Nah, itu fungsinya apa? Untuk adanya peer counseling. Peer counseling itu membimbing sesama teman sebaya. Jadi ketika ada masalah apapun, kelompok itu yang bertanggung jawab. Jadi kelompok itu juga yang akan nanti sharing ke ustazah. Itu untuk mempermudahkan ustazah sebagai guru konseling. Yang kedua, ini kita gunakan metode laporan dari wali santri, laporan dari wali asrama, wali kelas maupun dari bagian pengasuhan, seperti itu. Apa pesan edukasi dari Ustazah terkait bullying? Pesan edukasi terkait bullying ini banyak sekali terjadi, maupun di lingkungan luar, apalagi di lingkungan pesantren yang kita emang hidupnya 24 jam. Ya kan? Cara mencegahnya bagaimana? Iya, jadi cara mencegahnya kita hindari tempat-tempat sepi. Kita pasti tahu nih, oh ini di belakang gedung tempat sepi. Jadi kita hindari tempat sepi. Yang kedua adalah kita edukasi diri kita bahwa untuk lebih empati sama lingkungan. Oh, si A ini nggak bisa kita dekatin. Kalau kita dekatin, dia akan membuat kita nggak nyaman. Hindari. Berarti kita nggak cocok berteman dengan karakter orang yang seperti itu. Dia kan kalau berteman itu kita melihat lingkungan. Oh, ada yang karakternya cocok kita sama anak-anak yang sama-sama keras. Nah, itu oke, satu kelompok. Ada karakternya kita sama-sama yang lembut. Nah, jangan yang lembut berteman dengan yang keras, itu nggak cocok. Nah, itu dia bakal terintimidasi nantinya gitu. Bahaya nggak bullying? Bullying itu bahaya. Efek sampingnya luar biasa. Mulai dari efek samping fisik. Fisik itu ada yang sampai anak-anak itu bunuh diri. Keinginannya untuk bunuh diri. Kemudian ada yang emang dulunya mungkin dia nggak sakit lambung. Fisiologisnya itu bakal sakit lambung. Gara-gara apa? Dia kepikiran. Ada kan anak, saya dibully, sok rajin kali, jadi dia nggak rajin lagi. Misalnya ada anak, misalnya di asrama, dia semangat kali makannya, rajin kali. Gara-gara temannya bilang gitu, dia besok-besok, alah nggak mau makan lah. Jadilah sakit lambung. Banyak sebenarnya efek dari bullying itu. Kemudian apalagi yang dulunya dia ceria, bisa jadi dia apa? Termenung, prestasinya menurun dan lain sebagainya gitu. Ustazah, bagaimana cara Ustazah mengatasi santri yang berkali-kali dia melanggar? Berkali-kali. Jadi setiap anak karakternya beda-beda. Ustazah sendiri gak pernah membedakan santri itu karena setiap santri punya kriteria dan keunikannya masing-masing. Ada santri A, ketika kita bina 1 hari selesai, besok dia gak mengulang. Ada santri yang 2 kali harus kita bina baru tidak mengulang. Ada santri, nah ini nih yang santri yang pertanyaan nanti tadi, dia ngulang itu aja sudah. Gimana caranya? Kami ada namanya program bimbingan skala. Bimbingan skala itu ustazah punya nanti namanya tugas dan evaluasi di setiap minggunya. Misalnya ini jumpa Senin nih, konseling.
Nanti bakal jumpa di Senin depan lagi dengan tugas yang Ustazah kasih dan evaluasi. Jadi setiap minggunya dia gitu, kasih tugas, evaluasi, sampai dia berubah perilakunya gitu. Terima kasih Ustazah ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Ustazah ya. Maaf telah mengganggu waktu Ustazah. Apa? Skala itu apa Ustazah? Skala itu apa? Skala itu misalnya, skala itu jumlah dari 1 sampai 10 itu namanya skala. Kenapa bisa tanya skala? Itu skala. Itu scale itu adalah penilaian. Ada penilaian tertentu, misalnya scale-nya 1 sampai 4. Mood anti, coba scalekan mood anti dari 1 sampai 10. Hari ini sekarang. 6. Nah, itu skala maksudnya skala. Saya capek nggak ada di bagian konseling? Nggak capek, kenapa? Pertanyaannya Ustazah menikmati dan Ustazah tahu tentang diri Ustazah. Ketika kalian kerja ke depan, makanya kalian harus tahu diri kalian dulu. Kalau kita nggak tahu siapa kita, bakat kita, minat kita, nah kita bakal bosen dengan kerjaan. Kita bakal bosen dengan kuliah kita nanti. Itu. Kok nggak capek enggak? Karena itulah karakter Ustazah, itulah kelebihan Ustazah di situ. Ustazah punya skill di mana membantu orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu. Terus bagaimana cara Ustazah mengatasi yang coret-coret tangan pakai Barcode. Nah, jadi barcode itu salah satu orang untuk apa ya? Melampiaskan kemarahannya, kesedihannya, kekecewaannya. Jadi kalau misalnya di luar itu melampiaskannya bisa dengan merokok. Ya kan? Dengan merokok, dengan nge-vape, dengan balap-balap liar. Nah, tapi kalau di pesantren ini ada yang barcode itu kenapa? Karena dia nggak bisa melampiaskan ke hal-hal yang seperti merokok. Itu paling ya udah barcode. Barcode itu menurut dia nggak bakalan ketahuan. Bahaya nggak itu Ustazah? Bahaya. Itu kan barcode tangan tuh kalau misalnya sedikit-dikit kan dia kayak goresan biasa. Tapi ketika itu udah keseringan nanti kena di nadi, putus nadi, mati sia-sia. Ya gitu. Barcode bahaya. Dan itu kan merusak diri sendiri. Tuh. Barcode tuh salah satu pelampiasan kekecewaan, kesedihan maupun dia nggak bisa nih melampiaskan ke siapa. Itu. Ada lagi? Udah selesai. Sekarang Ustazah ya. Assalamualaikum. Salam.